Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin wa ballagha risalah wa nasaha li ummah wa jahada fil haqqi jihadi wa taraka ummatahu ala syari'atin bayda'a laylaha kanahariha la yazighu illa halik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa naja ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi ini Allah Ta'ala masih mempertemukan kita di majelis ilmu, majelis yang punya manfaat yang sangat banyak, majelis yang fadilahnya luar biasa, dan ini perlu kita syukuri. Dengan harapan Allah tetap membukakan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu, sehingga pada diri kita mengalami perbaikan dari pribadi kita maupun lingkungan sekitar kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada pagi ini sebagaimana disampaikan baik itu melalui publikasi pamflet maupun radio, insyaallah kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yakni tentang masalah jilbab. Tema kajian kita pagi hari ini adalah berjilbab tapi telanjang. Yang mana kita tahu bahwa Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan tentang masalah ini, di mana kata Rasulullah, nanti akan muncul satu masa yang para wanitanya berpakaian tapi telanjang. Kemudian bentuknya, jalannya dilenggak-lenggokkan. Kemudian disanggul pula rambutnya sehingga seperti punuk onta dan seterusnya. Nah, insya Allah pada kesempatan ini akan dibahas bagaimana hadis ini dan penjabaran-penjabarannya, serta bagaimana Islam meluruskan permasalahan-permasalahan mengenai masalah jilbab yang ada di lingkungan kita. Nah, insya Allah tema ini akan dibahas oleh Ustaz Abdullah Shalih Al-Hadrami, dan sebelumnya kita bacakan dulu mungkin kurikulum wiridanya sehingga kita bisa tahu. Singkat saja. Jadi nama Ustaz Abdullah Shalih Al-Hadrami, kemudian dilahirkan di Malang, Jawa Timur pada hari Jumat 27 Dzulqa'dah tahun 1391 Hijriah, bertepatan dengan 14 Januari 1972 Masehi. Ibu beliau bernama Raqayyah rahimahullah. Kemudian ayah Shalih Al-Hadrami hafizahullah. Alamat ya di Jalan Kapten Peretedean. Kemudian pendidikan beliau sempat TK dari TKMI Al-Taraqi TSN Malang, kemudian masuk di pesantren Nurul Lughah wa Dakwah Bangil Pasuruan yang diasuh oleh Ustaz Hasan Baharun rahimahullah. Kemudian dilanjutkan ke Pondok Pesantren Darut Tauhid yang diasuh oleh Ustaz Abdul Awad Abdul rahimahullah selama 4 tahun.
guru-guru beliau, yakni yang pertama adalah ayah beliau. Singkat aja. Ayah beliau dan pendiri dan pengasuh Majelis Taklim Husnul Khotimah. Dan beberapa guru-guru yang lainnya, yang mana bisa dibaca nantinya di hatibening.com, biografi lengkap beliau. Yang kita tahu bahwa beliau adalah pembina dan pendiri Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khotimah. Baiklah jemaah sekalian rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan dari biografi beliau. Untuk mempersingkat waktu, insyaallah kita kajian mulai dari jam 9 ini sampai selesai setengah 11. Kemudian sesi berikutnya adalah tanya jawab sampai nanti menjelang waktu zuhur. Dan untuk efektivitas pertanyaan silakan ditulis di kertas, nanti disampaikan ke panitia, atau melalui SMS juga bisa di nomor 081 334 183 554. Sekali lagi 081 334 183 554. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, kami persilakan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan wa akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, yaitu hari Ahad tanggal 29 Muharram 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 25 Desember 2011, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayatnya dan sabda-sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
yang menjadikan kita melangkah ke sini adalah benar-benar untuk mengetahui ilmu agama, ilmu wahyu yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda di dalam hadis yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, maka dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam hadis tersebut, yang kita datang dari tempat tinggal kita masing-masing menuju majelis ilmu, yang semoga ilmu ini adalah ilmu yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, majelis kita ini adalah majelis munashahah, majelis mudzakarah. Kita saling menasihati dan kita saling mengingatkan. Karena orang yang mengaku saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala itu ada buktinya. Aku cinta kepadamu karena Allah, uhibbuka fillah. Maka cinta karena Allah ini mempunyai bukti, mempunyai tanda, dan mempunyai ats-tsaman al-bahid, mempunyai harga mahal yang harus kita bayarkan. Banyak sekali bukti, tanda cinta karena Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah ini termasuk harga yang paling mahal. Kalau orang mengaku saling cinta karena Allah adalah al-munashahah, kita saling menasehati. Kita ingin orang yang kita cintai itu menjadi baik, menjadi selamat, menjadi bahagia di dunia dan di akhirat. Itulah yang namanya cinta karena Allah. Karena itu para ulama, di antaranya adalah muhadditsul asr Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dalam sebuah majelisnya beliau pernah berdialog dengan murid-muridnya tentang tanda, bukti, bahkan harga mahal yang harus dibayarkan oleh orang yang mengaku saling cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi dialog yang sangat panjang, namun sampai akhirnya mencapai titik temu bahwa harga yang sangat mahal itu adalah saling menasehati. Artinya kita ingin orang yang kita cintai itu menjadi baik, menjadi benar, sehingga dia selamat, dia bahagia di dunia dan di akhirat. Inilah bukti cinta. Jangan kita mengatakan saya tidak berani nasihati, takut dia marah, takut dia benci dan yang lainnya. Oh belum, berarti cinta Anda belum sempurna. Cinta karena Allah menjadi sempurna kalau kita sudah mencapai tingkatan saling menasehati. Dan inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Wal 'Asr, surat Al-'Asr, surat terpendek yang cuma berisi 3 ayat, ayat-ayat yang pendek. Tapi surat ini adalah surat yang luar biasa. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, kata Al-Imam Syafi'i, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum." Kalau manusia merenungkan surat ini, mentadaburi, merenungkan, menghayati, mempelajari, mengamalkan surat ini, cukup. Kenapa? Karena surat ini lengkap. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Di dalam surat ini Allah hendak menyampaikan pesan. Sebelum Allah menyampaikan pesan itu, Allah memberikan penekanan-penekanan dengan 3 penekanan
yang dahsyat. Yang pertama-tama wal 'asr, demi masa. Ini ditekankan dengan waw al-qasam. Waw al-qasam, demi masa. Kalau Allah sumpah, berarti Allah itu hendak menerangkan sesuatu yang penting. Dan Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Kalau kita dilarang bersumpah kecuali dengan nama Allah saja. Kemudian inna, sesungguhnya, ini ada nunut taukid, nun penekanan lagi. Innal insana lafi, adalah lamut taukid. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. 3 penekanannya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Manusia rugi semuanya. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, semuanya rugi. Illa, kecuali yang mempunyai 4 sifat ini. Illal ladzina amanu, yang pertama sifatnya adalah beriman. Dan iman ini identik dengan ilmu. Tidak mungkin kita bisa mencapai keimanan tanpa ilmu. Wa amilus shalihat, yang kedua beramal soleh, ilmunya diamalkan. Kemudian yang ketiga watawasau bil haqq, ilmunya didakwahkan, berdakwah, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada Al-Qur'an, kepada As-Sunnah, kepada pemahaman salafus saleh rahimahumullah taala ajma'in. Kemudian yang keempat watawasau bis sabr, sabar. Sabar ketika mencari ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, dan sabar ketika mendakwahkan ilmu. Wal 'asri, lengkap. Kalau kita amalkan berarti kita tidak rugi. Kalau kita tidak mengamalkan wal 'asri berarti kita masih termasuk orang yang rugi. Di antaranya adalah saling menasehati. Yang pertama dan yang kedua, iman, amal soleh, kita perbaiki diri kita sendiri. Yang ketiga dan keempat, dakwah dan sabar, kita perbaiki orang lain. Sehingga diri kita baik, orang lain baik, semuanya menjadi baik, sempurna. Kemudian juga ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat diantaranya adalah nasihat untuk sesama kaum muslimin. Kita menginginkan kebaikan untuk sesama kaum muslimin. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, majelis ini kita tidak akan menghina siapapun, tidak akan mencaci maki siapapun. Di sini tidak ada vonis-vonis buruk, tidak ada justifikasi, ya, tidak ada yang seperti itu. Walaupun mungkin judulnya agak menakutkan, berjilbab tapi telanjang. Mungkin orang dengar judulnya sudah merinding. Dikira majelis caci maki, majelis penghinaan. Insya Allah majelis kita jauh dari yang seperti itu. Ini hanya saling mengingatkan untuk mengamalkan yang benar supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Bukankah yang kita cari adalah kebahagiaan? Bukankah yang kita cari adalah keselamatan? Kedua-duanya itu hanya ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bahagia, ingin selamat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak taat kepada Allah, jangan mimpi untuk bahagia, jangan mimpi untuk selamat. Kalau ada orang tidak taat kepada Allah, dia mengatakan saya bahagia, maka bahagianya adalah semu, bahagia yang palsu, bohong-bohongan. Orang yang taat kepada Allah, bahagianya asli, hakiki, sejati, masuk sampai ke dalam hatinya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau membaca Al-Qur'an, tidak mau mempelajari Al-Qur'an, tidak mengamalkan Al-Qur'an,
maka baginya kehidupan yang sempit. Sempit di dunia, sumpek. Walaupun rumahnya luas, besar, sumpek, hatinya sempit, pikirannya sempit. Di alam kubur tambah sempit, kuburannya menyempit hatta takhtalifa adla'uh, sehingga tulang rusuknya patah. Kemudian di akhirat tambah sempit, dibakar di neraka karena berpaling dari Al-Quran. Berarti kebalikannya, kalau orang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka hidupnya lapang, di dunia lapang. Mungkin rumahnya kecil, tapi rasanya dia adalah orang terkaya. Di kuburan tambah lapang, alam kuburnya diluaskan oleh Allah sejauh mata memandang. Di akhirat tambah lapang lagi, karena dia masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Demikian, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, langsung saja kita masuk kepada materi pembahasan kita. Sebagaimana tadi telah disebutkan, kurang lebih sampai pukul 10.30 kita akan bahas materi ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kemudian setelah tanya jawab sampai pukul 11 atau 11:15, karena sekarang duhurnya agak mundur, kira-kira jam setengah 12 duhurnya. Yaitu kita akan membahas berjilbab tapi telanjang. Mungkin ada yang tanya, ini judulnya kok kasar banget ini. Sebenarnya judul ini diambil dari sabda Rasulullah Muhammad SAW yang nanti akan dijelaskan, yaitu akan muncul di akhir zaman itu nisaun kasiyatun ariyat, perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian termasuk di dalamnya adalah berjilbab tapi telanjang. Nanti ada penjelasannya. Mengenai jilbab, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay 'arafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Berarti umum, bukan hanya untuk Nabi dan anaknya, tapi untuk semua orang yang beriman, kaum muslimat, kaum mukminat. Apa yang diperintahkan oleh Allah supaya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada mereka? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, ini bukti bahwa jilbab bukan asal-asalan. Jilbab itu ada aturannya. Yudnina 'alaihinna min jalabibihin, ada aturannya, ada kriterianya, ada persyaratannya, jilbab yang syar'i. Kenapa demikian? Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Ini semenjak zaman dahulu sampai sekarang. Beda antara orang yang pakai jilbab yang syar'i, perempuan ya, dan yang tidak memakai jilbab syar'i atau bahkan tidak berjilbab. Bedanya apa? Kalau perempuan pakai jilbab yang syar'i, yang nanti dijelaskan, itu orang akan mengetahui ini adalah perempuan baik-baik. Soal hatinya, soal aslinya, itu urusannya belakangan. Yang penting kita lihat dohirnya, ini adalah perempuan baik-baik. Sehingga orang lain mau ganggu pun juga mikir panjang. Ini orang baik-baik, nggak layak diganggu. Sebaliknya, kalau tidak berjilbab atau berjilbab tapi tidak syar'i, asal-asalan, jilbab gaul dan semisalnya, maka orang akan mengatakan ini perempuan tidak baik, sehingga layak untuk diganggu, layak untuk digoda. Zaman dulu juga gitu. Zaman Nabi, kalau ada perempuan berjilbab yang benar, yang syar'i, maka mereka tidak berani goda, ini perempuan baik-baik, ini adalah orang merdeka, orang terhormat. Tapi kalau perempuan yang tidak berjilbab dengan jilbab yang syar'i, maka mereka mengatakan ini adalah budak, ini adalah budak, orang yang rendah,
orang yang layak diganggu, seperti itu. Kemudian wa kanallahu ghafurur rahima, dan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Manusia berbuat salah wajar, yang tidak wajar adalah terus-menerus berbuat salah, tidak mau bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang kita bahas hadisnya riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan yang lain-lain, tentu dengan sanad yang sahih, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nar lam arahuma, qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas, wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada. Ya, itu artinya ada dua golongan penduduk neraka yang belum aku melihat keduanya. Jadi Rasulullah belum menemui mereka, zaman Nabi belum muncul. Dan keduanya ini adalah ahli neraka. Siapakah mereka? Yang pertama-tama kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia. Nanti ada penjelasannya, maksudnya adalah penguasa yang dolim. Kemudian yang kedua, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, cenderung kepada kemaksiatan dan membuat orang lain juga cenderung kepada kemaksiatan. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk onta yang berlenggak-lenggok. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau wanginya surga. Padahal bau wangi surga itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh sekali. Hadis inilah yang akan kita bahas, karena masing-masing dari kata-katanya telah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya penjelasan yang lengkap mengenai hadis ini di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang disingkat dengan Syarah Sahih Muslim. Itu kitab yang sangat bagus ya, Syarah Sahih Muslim, ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita mengetahui Al-Imam An-Nawawi adalah termasuk ulama besar dari madhab Asy-Syafi'i, bahkan termasuk yang mu'tabar dari madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, yang mana beliau punya banyak kitab fikih. Di antara kitab fikih yang paling besar milik beliau adalah Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Bagaimana penjelasan beliau? Kata beliau, saya bacakan ya, bahasa Arabnya kemudian terjemahannya supaya lebih lengkap. Hadzal haditsu min mu'jizatin nubuwah faqad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadits ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena sungguh apa yang telah beliau kabarkan kini telah terjadi. Hadits ini mukjizat, menunjukkan bahwa Rasulullah adalah nabi. Yang beliau katakan jauh-jauh hari belum terjadi, bakal terjadi, dan sekarang benar-benar telah terjadi. Fa amma ashabus siyat fahum ghilman walis syurtah. Adapun kaum yang membawa cemeti adalah para pejabat yang dolim. Pejabat yang dolim, yang mendolimi rakyatnya. Ini perlu pembahasan khusus, dan kita tidak sedang membahas bab ini. Kita bahas yang kedua. Ammal kasiyat fa fihi aujuh. Adapun kasiyat, nisaun kasiyat ya, kasiyat ariyat, maka memiliki beberapa sisi pengertian. Nisaun kasiyatun ariyat, ini pengertian-pengertiannya. Ahaduha ma'nahu kasiyat min ni'matillah ariyat min syukriha. Yang pertama adalah mengenakan nikmat-nikmat Allah namun telanjang dari bersyukur kepada Allah. Ini makna yang pertama. Kasiyat, memakai nikmat Allah
merasakan nikmat Allah, menikmati nikmat Allah, tapi telanjang tidak syukur maksudnya. Ini makna yang pertama, lebih mendalam makna ini. Dan pengertian di sini tidak ada pertentangan ya, semuanya justru malah saling melengkapi. Semua adalah makna dari hadits ini. Dia memakai nikmat tapi telanjang dari syukur, nggak mau syukur. Kemudian watsani, yang kedua, kasiyat minat thiyab, ariyat min fi'lil khair, wal ihtimam li akhiratihinna, wal i'tina bit ta'at. Yang kedua, mereka mengenakan pakaian. Perempuan yang memakai pakaian, ya, badannya ditutup dengan pakaian, namun telanjang dari perbuatan baik dan memperhatikan akhirat serta menjaga ketaatan. Jadi tubuhnya pakai pakaian, pakai jilbab, tapi dia selalu durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, tidak mikir akhirat, mikir dunia saja, tidak mau taat kepada Allah. Ini makna yang kedua. Dan ini juga benar, semuanya benar, saling melengkapi. Artinya luarnya dia itu bagus, luarnya bagus, tapi dalamnya buruk. Luarnya ditutup dengan pakaian, tapi dalamnya telanjang. Kemudian watsalits, makna yang ketiga, takshifu syai'an min badaniha idharan li jamaliha fahunna kasiyat 'ariyat, yaitu yang menyingkap sebagian tubuhnya untuk memperlihatkan keindahannya. Mereka itulah wanita yang berpakaian namun telanjang. Jadi di sini artinya pakai pakaian tapi pakaian yang tidak syar'i. Memakai jilbab tapi jilbab yang tidak syar'i. Jadi masih ada yang kelihatan, baik pakaian yang mini atau yang ketat atau yang tipis. Warabi', yang keempat, yalbasna thiyaban raqqaqan tasifu ma tahtaha kasiyat 'ariyat fil ma'na. Yang keempat, mengenakan pakaian namun tipis sehingga menampakkan bagian dalamnya. Nah, ini sama dengan yang ketiga tadi. Kalau yang ketiga tadi cenderung pakaiannya itu mini, kalau ini cenderung tipis. Atau juga termasuk yang ketiga tadi itu ketat. Kemudian wa amma ma'ilat mumilat faqila za'ighat an ta'atillahi ta'ala wa ma yalzamhunna min hifdzil furud wa ghairiha. Ya. Nisaun kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilat. Nah, ma'ilatun mumilat. Tadi kita sudah membahas kasiyatun 'ariyat, ya kan? Nah, sekarang ma'ilat mumilat. Maknanya adalah di antaranya menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan apa-apa yang seharusnya mereka perbuat, seperti menjaga kemaluan dan yang lainnya. Jadi perempuan ini nyimpang, tidak mau taat kepada Allah, tidak menjaga kehormatannya. Itu ma'ilat mumilat, nyimpang. Kemudian wa mumilat yu'allimna ghairahunna mithla fi'lihinna. Mumilat artinya mengajak perempuan-perempuan lain untuk berbuat seperti yang mereka lakukan. Jadi dia menyimpang, ngajak orang lain untuk nyimpang. Ini termasuk sifatnya perempuan ahli neraka. Dia nyimpang, tidak mau taat. Dia mengajak perempuan lain untuk nyimpang, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakila, ini juga pendapatnya, ma'ilat mutabakhtira fi misyatihinna mumilat aktafuhunna. Ada pula yang mengatakan ma'ilat itu berlenggak-lenggok ketika berjalan sambil menggoyang-goyangkan pundak. Nah ini ya. Jadi kalau jalan itu berlenggak-lenggok, seperti model Pragawati dan semisalnya. Ya, mohon untuk ikhwan yang laki-laki maju ke depan aja, karena untuk ibu-ibu perempuan sudah nggak cukup di belakang. Supaya tempatnya cukup, merapat aja ke depan. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, dilanjutkan ya. Jadi tadi kasiyat 'ariyat punya beberapa makna. Di antaranya adalah berpakaian tapi telanjang.
berpakaian tapi tipis atau ketat atau mini, itu diantara maknanya. Kemudian ma'ilat, mumilat, ada beberapa penafsiran. Di antara penafsirannya adalah kalau berjalan berlenggak-lenggok sehingga pundaknya itu bergoyang-goyang. Biasa perempuan berjalan model gini untuk menggoda orang lain. Model-model seperti Pragawati dan semisalnya. Dan ini adalah merupakan sifat ahli neraka, pakaiannya, cara berjalannya. Kemudian waqila ma'ilat yatamashyatna al-mishtah al-mila wa hiya mishtatul baghaya ma'rufah lahunna mumilat yumshitna ghairahunna tilkal mishtah. Ada yang mengatakan pula ma'ilat itu yang menyisir rambutnya dengan gaya condong ke atas. Mohon maaf, disebutkan di sini pada zaman itu, kata Imam Nawawi, ini adalah rambut model para pelacur zaman itu. Mumilat yang menyisir rambut perempuan lain dengan model gitu. Jadi dia membuat rambutnya condong ke atas, dibentuk ke atas. Dan juga dia mengajak perempuan lain untuk membentuk rambutnya seperti itu, di model seperti itu. Yang mana dikatakan oleh Imam Nawawi, zaman dulu ini dikenal sebagai bentuk rambutnya pelacur. Waqila ma'ilat ilar rijal mumilat lahum bima yubdina min zinatihinna wa ghairiha. Ada pula yang mengatakan ma'ilat maksudnya cenderung kepada laki-laki, ya, menggoda laki-laki dengan perhiasan yang mereka perlihatkan dan sebagainya. Jadi kalau berjalan lenggak-lenggok, pundaknya digoyang-goyang, dan cenderung sengaja untuk menggoda laki-laki, memancing perhatian laki-laki. Karena di antara sifat kaum wanita, tapi wanita bukan yang di sini ya, di negara lain, itu di antara sifatnya ingin menampakkan keindahan dirinya kepada laki-laki. Karena wanita punya prinsip, buat apa tubuh saya indah kalau nggak dilihat orang? Capek saya mengindahkan tubuh, mubadir kalau nggak dilihat orang, tuas capek. Seperti itu kan? Nah, itu adalah sifat wanita-wanita ahli neraka, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Islam perempuan itu adalah milik suaminya, yang berhak melihat keindahannya adalah suaminya saja, bukan untuk umum. Nah, ini kemudian kita akan masuk di sini pembahasannya ya. Ini jilbab model punuk onta. Yang Rasulullah mengatakan ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Ya, jelas kan? Sekarang ada apa tidak seperti ini? Banyak kan sekarang? Nah, berarti sabdanya Rasulullah benar. Rasulullah mengatakan jauh-jauh hari nanti akan muncul seperti ini. Nah, sekarang sudah muncul. Subhanallah. Dan ini adalah model jilbabnya, mohon maaf, perempuan ahli neraka. Ini model jilbabnya perempuan ahli neraka. Yang Rasulullah menyebut mereka adalah ahli neraka. Bahkan mereka tidak mencium bau surga. Jangankan masuk surga, baunya aja nggak cium. Padahal bau wangi surga bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Nah, ini mari kita berpikir panjang. Hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pernah lupa surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Allah menciptakan kita, jin dan manusia, adalah beribadah, mengabdi kepada Allah, mengikuti aturan Allah. Sami'na wa ata'na ya Allah, supaya kita selamat. Kita di dunia sebentar, nanti kita akan berangkat perjalanan panjang, dan nanti juga akan kita lihat gambaran tentang kematian, supaya untuk melembutkan hati kita. Kemudian masih dilanjutkan dari syarah Sahih Muslim Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa amma ru'usuhunna ka asnimatil bukht, fa ma'nahu yu'azzimna ru'usahunna bil khumur wal 'ama'im wa ghairiha mimma yulafu 'ala ar-ra's hatta tushbiha asnimatal ibil al-bukht. Hadza huwal masyhur fi tafsirih. Adapun kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk onta. Maknanya adalah mereka membuat kepala mereka menjadi nampak besar dengan menggunakan kain kerudung atau selempang dan lainnya yang digulung di atas kepala sehingga mirip dengan punuk-punuk onta. Ini adalah penafsiran yang paling masyhur. Subhanallah. Jadi sekarang benar-benar sudah terjadi.
Jadi jilbabnya di model ditaruh di atas kepalanya gitu. Rambutnya digelung di atas. Atau kalau rambutnya nggak cukup, ditambahi dengan kain di atasnya. Ini sudah menjadi tren. Subhanallah, Rasulullah sudah mengatakan ini 15 abad yang lalu. Benar-benar sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah penafsiran yang masyhur. Ada pula penafsiran yang lain dan semuanya benar, semuanya saling melengkapi. Qala al-Maziri wa yajuzu an yakuna ma'nahu yatmahna ila ar-rijal wa la yaghdudna anhum wa la yanqusna ru'usahun. Al-Maziri berkata, masih kata Imam Nawawi ya, di Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim, dan mungkin juga maknanya adalah bahwa mereka itu sangat bernafsu untuk melihat laki-laki dan tidak menundukkan pandangan dan kepala mereka. Jadi di antara maknanya adalah perempuan-perempuan yang memandang laki-laki dengan syahwat, tidak menjaga pandangannya, tidak menjaga kepalanya. Artinya bukan menundukkan kepala, tapi selalu memandang laki-laki dengan syahwat, dengan nafsu. Nah ini juga, ini lebih jelas lagi. Ini adalah jilbab penuh unta. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan ibu-ibu bisa melihat. Ya, jilbab penuh unta, dan ini sekarang ngetren. Bagaimana kalau jualan jilbab seperti ini? Boleh apa tidak? Penjualnya itu mendapatkan dzunub jariyah, dosa yang mengalir. Bukan sedekah jariyah, tapi dzunub jariyah. Kalau sedekah jariyah pahalanya mengalir, kalau dosanya mengalir. Karena dia menjadi pelopor, ya, menjadi pelopor kerusakan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa menjadi pelopor keburukan, dia mendapat dosanya dan dia mendapat dosa pengikutnya sampai hari kiamat, enggak putus-putus. Jadi yang jualan itu dosanya besar. Setiap orang beli, pakai, dia dapat kiriman dosa. Oh, bagaimana terlanjur? Kalau terlanjur, taubat. Alhamdulillah, Islam ini agama taubat. Sebelum roh kita berada di kerongkongan, sebelum matahari terbit dari barat, taubat kembali kepada Allah. Ya Allah, saya taubat ya Allah. Kemudian diumumkan, karena dia jualan, orang-orang banyak beli, dia umumkan, wahai para pembeli, saya sekarang taubat kepada Allah. Jilbab yang saya jual kemarin adalah jilbab yang melanggar aturan syariat. Saya taubat kepada Allah. Mohon yang telah beli jangan dipakai jilbabnya. Ya. Kalau kembali ya jangan, uangnya nggak ada. Jangan dipakai pokoknya jilbabnya. Ini wajib, harus diterangkan. Karena orang yang berbuat dosa di hadapan umum, yang sudah kena pengaruh orang lain akan dosanya dia, maka taubatnya harus di depan umum juga. Seperti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala ketika bertaubat dari Mu'tazilah, 4 tahun Mu'tazilah, 40 tahun Mu'tazilah. Disebutkan dalam biografinya, beliau mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyuruh keluar dari Mu'tazilah. Lalu beliau naik di atas mimbar. Beliau umumkan kepada masyarakat semuanya, saya taubat dari Mu'tazilah. Saya keluar dari Mu'tazilah sebagaimana saya melepas jubah saya. Di atas mimbar beliau lepas jubahnya. Artinya menunjukkan saya benar-benar keluar dari Mu'tazilah seperti saya melepas jubah saya ini. Dan kemudian beliau kembali kepada ajarannya salafus saleh rahimahumullah taala ajma'in. Beliau nulis beberapa buku, di antaranya Al-Ibanah. Jadi karena sudah banyak pengaruhnya, maka orang-orang yang kena pengaruh diberitahu, saya sudah taubat sekarang, saya sudah taubat. Kemudian masih kata-kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Sahih Muslim, "Wakhtara al-qadhi anna al-ma'ilat tamshatna al-mishtah al-milat wa qala wa hiya dhufrul ghadair wa shadduha ila fawq wa jam'uha fi wasatir ra's fatasiru ka asnimatil bukht." Sedang al-qadhi memilih penafsiran bahwa itu adalah menyisir rambutnya dengan gaya condong ke atas. Beliau berkata, yaitu dengan memilin rambut. Dipilin ya, dikuncit di atas atau dikelapang di atas, dan mengikatnya ke atas, kemudian menyatukannya di tengah-tengah kepala sehingga menjadi seperti punuk-punuk onta. Walaupun ditutupi jilbab sama saja,
Bukan berarti di sini kalau nggak pakai jilbab pun nggak boleh, karena bentuk kepalanya model seperti punuk onta. Nanti ada gambarnya. Qala wa hadha yadullu ala anna al-murada bit-tashbih bi asnimatil bukht innama huwa lirtifa'il ghadair fawqa ru'usihinna wa jam'u aqaisiha hunaka wa taqtiruha bima yudfirnahu hatta tamilu ila nahiyah min jawanibir ra's kama yamilus sinam. Kata Al-Qadhi pula, beliau berkata pula, ini menunjukkan bahwa maksud penyerupaan dengan punuk-punuk onta adalah karena tingginya rambut di atas kepala mereka. Dengan dikumpulkannya rambut di atas kepala, kemudian dipilin sehingga rambut itu berlenggak-lenggok ke kiri dan ke kanan kepala, seperti berlenggak-lenggoknya punuk onta. Ya, berjilbab yang tadi itu. Jadi ditaruh di atas kepala seperti itu. Kalau dia jalan, kan juga goyang-goyang kan rambutnya. Seperti punuknya onta, persis. Semakin tinggi, semakin mirip. Nah, ini gambarnya. Nah, itu onta kan? Itu punuknya onta. Betul apa enggak? Persis apa tidak? Persis, mi'ah fil mi'ah, 100%. Ya, itu punuknya onta ya. Jadi kayak punuknya onta persis. Nah, ibu-ibu jangan niru onta ya. Niru manusia saja. Ya, jelas. Kemudian, ini yang menakutkan, silakan ibu-ibu didengarkan baik-baik ya. Ini yang perlu dipikir panjang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan pula, qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yadkhulnal jannah yuta'awwal at-ta'wilain as-sabiqain fi nadha'irihi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka perempuan-perempuan yang tidak masuk surga ditafsirkan dengan dua penafsiran sebagaimana yang telah lalu yang semisalnya, yaitu, jadi kata-kata mereka tidak masuk surga, kata Imam Nawawi ada dua penafsiran. Ada dua penafsiran dan keduanya ini benar. Ahaduhuma, yang pertama, annahu mahmulun ala man istahallat haraman min dalik ma'a ilmiha bitahrimih fatakun kafirah mukhalladah finnar la tadkhul al-jannah abadan. Subhanallah. Penafsiran yang pertama, boleh jadi maksudnya adalah siapa yang menghalalkan apa yang haram dari hal itu padahal dia tahu hukumnya adalah haram, maka ia kafir, kekal di neraka, tidak masuk surga selama-lamanya. Jadi yang pertama maksudnya orang-orang yang mengatakan enggak apa-apa, jilbab gini ini enggak apa-apa, boleh. Padahal dia telah diterangkan itu enggak boleh. Ini loh dalilnya. Ini jelas haditsnya. Ini penjelasan para ulama, enggak boleh, itu haram. Dia ngotot, enggak apa-apa, gini enggak apa-apa, boleh nih. Berarti ini adalah menghalalkan yang haram. Para ulama ijma itu konsensus, tidak ada khilaf, sepakat dia adalah kafir. Kafir, keluar dari Islam dan dia masuk neraka, khalidan mukhalladan fiha, kekal di neraka selama-lamanya karena dia telah kafir. Nanti jangan dikatakan ini ngafir-ngafirkan loh ya. Ini kata siapa ini? Yang berkata siapa? Imam Nawawi, mazhab Syafi'i beliau. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan ulama. Orang yang menghalalkan sesuatu yang haram, sudah dijelaskan ini haram, ini loh dalilnya, ini loh penjelasannya ulama. Dia ngotot tetap mengatakan, enggak apa-apa, gini saja, ini loh, CR pote Islam ini, kabeh-kabeh gak oleh. Iya, kafir, Anda kafir sudah, masuk kekal di neraka. Nah terus bagaimana? Ya taubat kepada Allah, jangan diulangi lagi. Lebih baik orang itu salah ngaku salah daripada orang salah mencari pembenaran, memutarbalikkan. Ini bahaya. Lebih baik jujur, memang saya masih belum bisa ngamalkan, saya salah, saya akui saya salah. Doakan, mudah-mudahan saya dapat hidayah. Insya Allah dapat hidayah orang seperti ini, karena dia ngaku salah. Daripada salah mencari pembenaran. Ya mohon maaf, mungkin para penjual kerudung marah-marah dengan kajian ini. Marah-marah, wah ngono tok gak oleh, gak popo, gak popo. Jangan, Anda kafir nanti, Anda kafir. Karena Anda menghalalkan sesuatu yang haram. Lebih baik katakan memang saya salah, saya dosa, doakan saya dapat hidayah. Alhamdulillah, insya Allah dapat hidayah Anda. Anda sudah ngaku salah.
Aku salah. Oh, ini penting sekali. Jadi kalau dia menghalalkan yang haram, kafir, kufron akbar, mukhrijan anil millah, khalidan mukhalladan finnar. Ya, kafir, keluar dari Islam, masuk neraka selama-lamanya, tidak masuk surga. Inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulnal jannah. Mereka tidak masuk surga. Kemudian watsani yuhmal ala annaha la tadkhuluha awal amr ma'al faizin. Wallahu ta'ala a'lam. Pemahaman yang kedua, nah, boleh jadi dia masuk surga, tapi masuknya nanti belakangan. Tidak masuk pertama, masuknya belakangan. Berarti dia mampir dulu di neraka. Nah, mampir dulu di neraka. Mau nggak kita mampir di neraka? Seandainya diputuskan, si fulan diputuskan masuk neraka 1 menit. 1 menit di neraka, berapa lama? 1 hari berapa tahun di neraka itu? Wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanah. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Kalau ada orang diputuskan masuk neraka 1 menit, ya tinggal kita bagi saja. Nanti ketemunya berarti dia masuk neraka itu selama 253,5 hari, yaitu 8 bulan. 1 menit di neraka berarti masuk neraka 8 bulan. Nah, mau enggak kita masuk neraka 8 bulan? Masuk penjara 1 hari sudah stres. Apalagi masuk penjara 1 menit, masuk neraka 1 menit 8 bulan. Apinya neraka lebih panas dari api dunia. Berapa? 70 kali lipat api dunia yang paling panas. Dan itu orang yang paling ringan azabnya di neraka, kakinya dibakar. Kakinya saja dikasih bara api, otaknya meleleh, otaknya mendidih. Itu yang paling ringan azabnya. Bagaimana dengan yang paling berat? Jangan digampang-gampangkan. Tidak apa-apa, wis masuk neraka dulu. Yang penting nanti akhirnya masuk surga. Wah, jangan. Tidak enak masuk neraka itu. Lebih baik tidak masuk neraka. Maksudnya yang kedua ini adalah orang yang ngaku salah. Yang ngaku salah, tapi dia tetap melanggar. Maka mampir di neraka dulu. Tidak kekal di neraka. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ini ada fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah, yaitu para kibar ulama yang ilmunya diakui oleh dunia internasional. Ya, majelis ulama di kerajaan Saudi Arabia yang diakui oleh dunia internasional. Ini fatwa mereka dan mirip dengan penjelasannya Al-Imam An-Nawawi tadi. Ini ada pertanyaan. Pertanyaannya berbunyi, As-su'al, hal yajuzu an na'taqida kufran nisa al-kasiyat al-'ariyat liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha ila akhiril hadits. Apakah boleh kita berkeyakinan tentang kafirnya para wanita yang berpakaian tapi telanjang berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau wanginya surga, padahal bau wangi surga itu tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian yang jauh sekali. Apakah boleh orang wanita yang seperti itu kita katakan kafir? Boleh apa enggak? Wanita berjilbab tapi telanjang, tipis, ketat, mini, apalagi enggak berjilbab. Apakah boleh dituduh kafir berdasarkan hadis ini? Nah, ini jawabannya. Wal jawabu yakfur man i'taqada hilla dhalik minhunna ba'da al-bayan wa at-ta'rif bil hukm. Wa man lam yastahil dhalik minhunna walakin kharajat kasiyah 'ariyah fahiya ghairu kafirah walakinnaha murtakibah likabirah min kaba'irid dhunub wa yajibul ikla' anha wat taubah minha ila Allah asa an yaghfirallahu laha fa in matat 'ala dhalik ghaira taibah fahiya tahta masyiatillah kasairi ahli al-ma'asi liqaulillahi 'azza wa jalla innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Intaha. Nah, ini jawabannya. Siapa saja yang meyakini akan halalnya hal itu dari kalangan para wanita, padahal telah dijelaskan kepadanya kalau itu tidak halal dan telah diberi pengertian tentang hukumnya, tapi dia tetap ngotot mengatakan halal, boleh, maka dia kafir. Sama dengan tadi kan kata Imam Nawawi, sudah dijelaskan tidak boleh, tidak halal itu haram. Dia ngotot halal, boleh, tidak apa-apa, kafir.
keluar dari Islam. Kita berkeyakinan dia kafir. Jadi kita berkeyakinan dia kafir. Kalau dia mati belum tobat, jangan disolati. Nggak usah disolati, kita nggak usah ikut ngubur. Kecuali kalau dia taubat, dan taubat itu ada saksinya, dia taubat. Nah, kalau enggak tahu apa-apa ya hukumnya tetap hukum, dia belum taubat. Adapun yang tidak menghalalkan hal itu dari kalangan wanita, akan tetapi ia keluar rumah, ya, dalam keadaan berpakaian tapi telanjang, maka ia tidak kafir. Ia tidak menghalalkan, dia ngaku memang salah ini, saya melanggar. Tapi dia tetap melanggar, keluar rumah berpakaian tapi telanjang, maka dia tidak kafir. Akan tetapi ia terjerumus dalam dosa besar yang harus melepaskan diri darinya dan taubat daripadanya kepada Allah. Semoga Allah mengampuninya, taubat kepada Allah. Bagaimana kalau mati belum taubat? Jika ia mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosanya itu, maka ia berada dalam kehendak Allah. Sebagaimana layaknya para ahli maksiat. Ini yang kedua tadi ya, yang tidak menghalalkan ya, kalau mati belum taubat berada dalam kehendak Allah. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa 48 yang tadi telah disebutkan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia Allah mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya kalau orang mati membawa dosa syirik, belum taubat dari syirik, nggak akan diampuni Allah. Adapun orang yang mati membawa dosa selain syirik, belum taubat, maka terserah Allah. Allah mau ngampuni dia, terserah Allah. Allah mau hukum dia, terserah Allah. Namun pada akhirnya dia juga masuk ke dalam surga. Jelaskan masalahnya? Jelaskan keterangannya? Semoga jelas ya. Nah, ini ada syarat-syarat jilbab. Sebelum kita masuk syarat-syarat jilbab, kita kasih jeda dulu. Ini kan RDI kan, ada jedanya kan? Ya. Ini jeda ya, kita renungkan tentang kematian. Kita semua bakal mati. Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis disebutkan, "Ishma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu, kau akan mati. "Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Berbuatlah sesukamu, kamu akan dapat balasan dari perbuatanmu. "Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Berbuatlah, cintailah siapa saja atau apa saja, kamu akan pisah dengan dia. Mati ini pasti. Dan mati tidak nunggu kita tua dulu. Jangan sampai ada yang mengatakan, nanti saja saya kalau sudah umur 60 mau tobat kepada Allah. Kalau saya sudah nikah mau tobat kepada Allah. Kalau saya sudah punya anak sekian baru tobat kepada Allah. Apa kita bisa menjamin umur kita panjang? Itu tipu daya setan. Setan selalu menyuruh kita menunda-nunda. Para ulama mengatakan, "Wa may yaqul inni shaghirun asbiru, tsumma uti'ullaha hina akburu, fa inna dzaka gharrahu iblisu wa qalbuhu mughallaqun matmusu." Kalau ada yang mengatakan saya masih muda, saya puas-puaskan dulu saja, nanti sudah tua baru taubat. Ini ditipu oleh setan, ditipu oleh iblis. Karena berapa banyak teman-teman kita, coba kalau kita ke kuburan ya, kita lihat di sana, kita sensus di kuburan. Yang mati muda dengan mati tua lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Lebih banyak mati muda. Jadi mati tidak nunggu tua dulu, dan juga mati tidak nunggu sakit dulu. Berapa banyak muda sehat mati, berapa banyak tua sakit tidak mati-mati. Ya, terserah Allah. Karena itu kita harus waktu-waktu siap dipanggil Allah, dan kita berharap kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kita dipanggil Allah dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita mati dengan penutup umur yang terbaik.